Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wahid Maulana Rafli dari kelas TS 21C untuk memenuhi tugas sesi ke-6 mata kuliah pengenalan bisnis. Di sini video ini adalah berisikan rangkuman dari materi sistem organisasi bisnis yang bersifat terbuka dalam konteks global. Nah, dalam materi ini bisnis dalam konteks global itu ada beberapa istilah. Istilah yang pertama adalah proses globalisasi. Pengertian dari proses globalisasi adalah sebuah proses di mana ekonomi nasional di beberapa negara itu sistem perdagangannya menyatu menjadi sebuah sistem yang interdependen atau saling ketergantungan sesama negara, yang tujuannya untuk harapannya adalah untuk mensejahterakan negara itu sendiri. Nah, di dalam organisasi bisnis konteks global ini terdapat kelompok negara-negara yang bisa dikategorikan itu dibagi menjadi 4 kategori. Yang pertama adalah high income countries atau negara-negara yang berpendapatan tinggi, seperti contoh untuk di zaman sekarang itu ada negara Timur Tengah seperti Dubai, Amerika, dan yang lainnya. Dan yang kedua ada upper middle income country atau negara-negara yang berpendapatan menengah rendah. Yang lebih rendah dari high income countries. Atau yang ketiga ada low middle income country, yang pengertiannya adalah negara-negara yang berpendapatannya lebih rendah. Bisa disebut juga sebagai negara-negara yang pendapatannya menengah kedua setelah menengah pertama yang tadi saya sebutkan. Nah, yang keempat yang terakhir ada low middle income countries. Itu adalah negara-negara yang berpendapatan rendah. Dari atau paling rendah dari 3 kategori yang tadi. Di dalam konteks bisnis konteks global ini bisa dilihat dari sisi geografi. Di dalam satuan konteks globalisasi itu bisa dilihat negara-negara wilayah seperti di negara Amerika, Kanada, Timur Tengah, dan lain-lainnya. Di dalam organisasi bisnis konteks global ini ada seperti istilah setiap wilayah membuat suatu kesepakatan atau kerjasama dalam konteks antar negara, seperti yang berada di bagian Amerika Utara dan juga European Union di Eropa Barat, dan juga AFTA Free Trade Asia di Asia. Nah, istilah selanjutnya itu dalam organisasi bisnis konteks global adalah istilah BOP dan MLP. Ini adalah balance of payment, dan BOT adalah BOT adalah balance of trade. Nah, di dalam BOP dan BOT sendiri itu di dalamnya dikatakan ada seperti surplus, defisit yang pastinya ada ekspor atau impor. Nah, sekarang masuk ke teori-teori yang menjelaskan negara-negara saling berhubungan dalam konteks bisnis global. Dalam konteks bisnis global itu di sini saya menyebutkan ada mungkin bisa disebut 5 teori, yaitu teori yang pertama ada teori mekanisme, yang isinya dalam teori mekanisme itu adalah bahwa negara akan menuju kesejahteraan jikalau dia mampu melakukan perdagangan internasional, khususnya di bidang logam mulia. Nah, teori mekanisme ini adalah teori yang pertama yang menjelaskan mengenai konteks bisnis global. Yang paling penting itu khususnya di bidang logam mulia seperti perak, emas, logam, dan lain-lain. Masuk ke teori kedua, ada teori dari Adam Smith yang disebut teori absolute advantage, yang isinya adalah masing-masing negara itu hanya bisa menghasilkan satu macam produk hasil bumi yang di negara lain tidak ada. Yang sudah pasti itu kepentingannya adalah untuk ekspor impor. Nah, contoh dari teori Adam Smith yang disebut absolute advantage di zaman sekarang itu mungkin contohnya di Timur Tengah
di Timur Tengah adalah penghasil minyak bumi terbaik di dunia dan itu yang tidak dimiliki negara lain. Mungkin juga bukan disebut tidak memiliki, tapi penghasilnya itu jauh lebih banyak di Timur Tengah dan itu yang membuat Timur Tengah menjadi negara yang paling kaya. Itu mungkin penjelasan dari Adam Smith melalui teorinya absolute advantage. Nama 10 teori maksud saya yang teori yang ketiga. Teori-teori lain ada teori dari Hacker Linz. Teori dia menyebutkan bahwa tergantung endomen yang dimiliki oleh negara itu. Misalnya Amerika, termasuk negara modern, ia akan mengekspor produk yang modern, yaitu teori yang ketiga. Tapi pada teori keempat ini diketahui dari Lantip paradox itu malah kebalikannya dari teori Hacker-Ohlin, yang menurut teori Lantip paradox ternyata ada kasus-kasus yang unik, yaitu paradoks sama seperti teorinya Leontief paradoks yang sistemnya adalah kebalikan dari Hacker-Ohlin. Nah, yang kelima ada teori Diamond Model dari Michael Porter. Ada menyebutkan ada 4 faktor yang harus dipenuhi oleh suatu negara untuk bisnis dengan konteks global. Dari 4 faktor tersebut, ini adalah faktor yang harus dipenuhi. Salah satunya adalah pemerintah harus mendukung aktivitasnya negara itu sendiri. Mungkin dari teori keempat ini itu ada sangkut pautnya juga dengan negara Indonesia, yang poinnya adalah pemerintah harus mendukung aktivitas bisnis itu sendiri. Mungkin itu saja dari saya mengenai organisasi bisnis yang bersifat sistem terbuka dalam konteks global. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.